Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati al-ayat. Yang sama-sama kita hormati penanggung jawab kegiatan Ibu Jehan beserta tim dari PGP Banten, yang saya hormati fasilitator kegiatan, yang saya hormati tuan rumah yang sudah memfasilitasi kelas MP2 atas itu, yang saya hormati para pengawas yang sudah hadir juga di sini, yang saya hormati kepala sekolah penggerak angkatan 3, komite pembelajar di satuan pendidikan yang juga sudah hadir di sini, hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya. Hari ini kita bisa berwajah, bertemu muka, berpandang mata dalam badan sehat walafiat. Sementara hari ini saudara-saudara kita ada yang terbaring sakit, kemudian ada yang beberapa waktu juga meninggal. Semoga yang meninggal husnul khatimah, ada yang sedang sakit hari ini diberikan kesembuhan. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ingin sekali menyemangati Bapak dan Ibu di awal tahun 2024. Tentunya ini adalah kegiatan perdana di kegiatan PSP Angkatan 3 terkait dengan komunitas belajar. Saya yakin betul Bapak dan Ibu sebenarnya sudah ada yang punya kombel ini, sudah ada yang membentuk kombel ini, gitu ya. Artinya Bu Jehan ini tinggal menindaklanjuti saja, gitu ya. Karena kenapa? Komunitas belajar ini itu otomatis dia ada notifikasi di PMM-nya ketika salah satu guru di satuan pendidikan itu ada yang sudah menyelesaikan modul satu saja, gitu ya. Tetapi kalau di satuan pendidikan sama sekali belum ada yang tuntas selesai modulnya di PMM, itu memang tidak muncul notifikasi itu, ya. Ketika ada salah satu saja, baik kepala sekolah ataupun guru, itu nanti muncul notifikasi untuk mengisi form kombel, gitu ya. Kenapa harus kombel ya? Kalau bahasa Sunda ada jorokin kombel ya. Betul ya, kombel gitu. Waktu kecil gitu kan, pantul pelana itu di kombel gitu. Tapi enggak, nah ini kita terafiliasi dengan itu ya. Kombel itu komunitas belajar. Kemudian kepada Ibu, ini wadah pergerakan kita di PSP, kombel ini. Kenapa hari ini diberi kemudahan oleh BGP Bapak dan Ibu untuk melakukan berbagai kegiatan apapun dan menghasilkan berbagai produk apapun, termasuk sertifikat. Kegiatan itu bisa ditandatangani oleh ketua kombel atau oleh kepala satuan pendidikan kepala sekolah, dan kita akui itu, gitu ya. Ini juga berkorelasi dengan kinerja yang saat ini memang sedang booming, dan mohon maaf kalau Bapak dan Ibu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kinerja. Baru kemarin kita kinerja BKN baru selesai per tanggal 31 ya, alhamdulillah tuntas. Kemudian kita sudah dihadapkan juga bahkan beriringan. Kegiatan kinerja BKN belum selesai, kita sudah harus menyelesaikan perencanaan di kinerja PMM yang di PMM-nya itu. Bapak dan Ibu sibuk pasti, tetapi kita harus adaptif dengan keadaan. Hari ini kita dalam posisi sebagai agent of change. Mohon maaf, karena agent of change ini kan kalimat yang kita
jauh sebelum Pilpres ya. Artinya kan agen perubahan ya. Tidak terafiliasi dengan apapun ya. Sebagai agen objek, agent objek atau agen perubahan, Bapak dan Ibu tentunya punya kepentingan, punya tanggung jawab. Makanya saya tadi sampaikan salah satu ayat di awal, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika di surat edaran yang kemarin, surat edaran tunjangan apa? TP ya, tunjangan sertifikasi Bapak dan Ibu, tunjangan kerja, tunjangan profesi. Itu mengagetkan buat kita, tetapi sebenarnya begini, pengalaman yang sudah tidak ada teman-teman yang gagal di pembuatan e-kinerja sebenarnya, karena ketika deadline waktu sudah selesai maka akan diberikan waktu lagi 1 minggu, kemudian selesai masih belum selesai, belum tuntas, diberikan waktu lagi 1 minggu. Yang sibuk siapa? Kami di kantor. Kebetulan saya penanggung jawab kinerjanya sampai jam 12 malam ya, itu masih ada WA. Dan yang saya sedikit lucu, Pak Adun ya, jam 11:30 mungkin dia sedang buka laptop, video call. Saya kan tidak ada nama tapi profil saya perempuan, kata saya ini apa ini jam 11. Ternyata dia sedang buka laptop, kerjain kinerja, ingin memperlihatkan kamera layar laptopnya gitu ya. Terus apa ini klik apa lagi? Hanya menanyakan tentang kalau sudah selesai ini dikirim ke SIASN tidak. Kata saya kirim saja gitu ya. Karena bisa dikirim kapanpun gitu ya. Kan bisa dikirim berulang-ulang gitu. Nah itu hal-hal yang lucu Bapak dan Ibu. Tapi kita jangan mengeluh gitu ya. Kita hadapi saja. Bapak dan Ibu mungkin di sekolah hanya berhadapan dengan 15 guru ya. Saya ribuan orang gitu ya. Saya ribuan orang, dan yang terakhir itu kan ada 1000 lebih ya. Kepala TK, SD, SMP itu kan ribuan pasien ya, banyak sekali. Dan semuanya kompleks masalahnya. Tetapi mohon maaf juga ketika terkait dengan akun belajar.id kami tidak bisa memberikan solusi langsung. Karena pada hari ini Dinas Pendidikan tidak diberikan akses untuk intervensi secara langsung terhadap akun belajar.id. Makanya kami arahkan terus tuh ke pusat bantuan. Kami suruh juga untuk mengisi form yang sudah disebar oleh teman-teman dari komunitas guru belajar itu ya. Hanya itu Pak yang kita lakukan, dan memang beberapa orang ada yang sukses, ada yang langsung terjawab, tetapi ada juga teman-teman yang 1 minggu 2 minggu menunggu tidak ada jawaban. Mohon maaf sekali. Dan kami juga sudah sampaikan ini Bu Jan, ke depan nanti tolonglah Dinas Pendidikan berikan akun pendamping untuk bisa mereset gitu ya, akun belajar.id. Seperti kita mereset akun si PKP. Ketika teman bertanya ada masalah, kita langsung eksekusi hari itu juga. Bahkan hitungan menit kita bisa selesaikan. Dan akun belajar.id itu ternyata sering terjadi hacking. Banyak yang dihack ya, oleh para hacker. Nah ini juga ternyata lemah. Tolong nanti disampaikan juga BGP ya, terkait dengan securities yang ada di akun belajar.id. Ini akun kita itu identitasnya itu penuh, ada nick segala macam. Pada saat kita mengisi akun belajar.id kan kita sampai mengisi nick segala macam. Bahkan pada saat kita mengadukan ke pusat bantuan juga mengisi nick. Ini sangat rentan sekali Pak fasilitator. Sementara akun yang ini security-nya lemah. Banyak sekali teman-teman yang profilnya berubah ya, yang biasa-biasa saja tiba-tiba jadi cantik gitu ya. Tapi protes lagi. Padahal kan sudah dibantu untuk make over ya. Wajahnya yang biasa-biasa saja tiba-tiba jadi seksi cantik, protes juga gitu. Kenapa ini
Kan saya biasa-biasa saja, tiba-tiba jadi cantik, ternyata oleh hacker gitu ya, di make over profilnya. Dan ini bukan puluhan ratusan orang. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Pada prinsipnya, kepada Ibu adalah para transformer pendidikan di Kabupaten Lebak. Saya berharap sekali Bapak dan Ibu bisa mendorong, menginisiasi teman-teman yang lain untuk bisa bergerak, kita bisa menyebarkan informasi bukan hanya sebatas di ruangan ini saja, tetapi sebarkan kepada teman-teman yang lain se-Kabupaten Lebak, gitu ya. Itu juga amal cari buat kita semua. Baik, untuk membuka kegiatan ini, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Loka Karya Komunitas Belajar 1 PSP Angkatan 3 dengan ini dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita, membersamai kita, meridhoi perjalanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.